Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berjumpa kembali. Bersyukur saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, di mana di sini saya akan memberikan tema berbicara tentang ketika kita dicaci maki, dihina, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Elohim yang di dalam setiap kehidupan kita untuk kita selalu berjalan di dalam kebenarannya. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan terambil di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Di sini berbicara tentang ketuhanan Yesus Kristus, di mana saya ambil di ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan seperti ini. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Jadi saya mau sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, baik buruknya, kita percaya bahwa semuanya itu terjadi seizin Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, dan tidak percaya lagi dengan Tuhan. Apalagi dengan kondisi keadaan situasi di bangsa ini, apa yang kita tahu, apa yang telah terjadi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ketika kita percaya dengan hati yang benar, dengan respon yang benar, kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan dan kuasa Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam firman Tuhan ini berbicara tentang bahwa segala sesuatu dijadikan olehnya, oleh Tuhan, dan tanpa Dia itu tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, baik buruknya terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang indah, yang cerah, yang penuh harapan. Mungkin kita saat ini mengalami hinaan, mengalami cacian, mengalami hal yang seharusnya kita tidak inginkan, dihina, dicaci maki, dan dikatain dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa kita pakai pikiran Kristus, bahwa ketika kita dihina, dicaci maki, kita nggak usah sakit hati. Kenapa saya mau sampaikan kita tidak sakit hati? Untuk apa? Percuma, itu sampah. Itu adalah sampah yang akan mengotori kehidupan kita, pikiran kita. Buang saja, jalani kehidupan kita untuk kita berjalan di dalam tuntunan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita berjalan di dalam tuntunan dan kuasa Tuhan, kita percaya bahwa damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, ketenangan itu kita rasakan. Jadi buang hal-hal yang gak berguna itu, buang. Terus berjalan, terus pandang Yesus. Bukankah Yesus itu sanggup memulihkan kehidupan kita? Bukankah Yesus itu sanggup membuat segala sesuatu yang di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Jadi percayalah hanya kepada Yesus Kristus, tetap pandang Yesus, berjalan. Maka mujizat dan kuasa Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di setiap kehidupan umat Tuhan, di setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lewati saja bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya itu kita akan merasakan aman dan tenang. Mungkin ketika kita mengandalkan Tuhan, berdoa, belum terjadi apa-apa. Saya cuma mau sampaikan seringkali, tetap percaya, kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Contohnya di dalam setiap kehidupan saya pribadi, ketika saya menjalani kehidupan saya hari-hari saat ini, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya adalah orang yang bukan orang yang baik-baik saja, tetapi semuanya itu saya berjalan bersama Tuhan, dan saya percaya pertolongan Tuhan itu sempurna. Sampai saat ini Tuhan pelihara hidup saya. Sampai saat ini
Tuhan pelihara kehidupan keluarga kami di tempat ini sampai saat ini. Penyertaan perlindungan Tuhan itu sempurna. Ketika kami dihina, ketika kami dicaci maki dan lain sebagainya, kami tidak pernah membalas. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu adalah sampah yang akan mengotori hati kita, hidup kita, pikiran kita. Jadi kita buang. Yang penting kita pandang Yesus dan berjalan bersama Yesus, maka jalan keluar itu pasti ditunjukkan, pasti diberikan oleh Tuhan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita itu tetap hidup bersama Yesus Kristus? Yaitu kita harus lakukan firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan ini dengan percaya, dengan kepercayaan yang tidak goyah, dengan kepercayaan yang kokoh, yang kuat, sehingga ketika kita menghadapi masalah, badai hidup dan lain sebagainya, kita tetap kuat. Kita tidak akan pernah undur meninggalkan Tuhan, karena sesungguhnya itu yang dimau Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi baik maupun tidak baik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya tetap kuat dan tidak akan goyah. Karena jelas firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Dia itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bagaimana caranya kehidupan kita dapat menjadi terang manusia kalau kita mau melawan orang-orang yang melakukan yang jahat bagi kita? Jadi biarkanlah orang yang jahat sama kita, orang yang memperlakukan kita tidak adil, tidak benar, udah biarkan saja, itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting kita doakan orang itu yang terbaik, selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Karena kita percaya ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka roh Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Maka di ayat selanjutnya dikatakan bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai. Kita harus menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Dalam kondisi keadaan situasi bangsa ini, kita tetap menjadi anak-anak terang. Apalagi kalau kita melihat berita-berita di sana sini, akan terjadi gempa dan lain sebagainya. Sudah, kita percaya saja, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan itu sempurna bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Yesus Kristus yang mengasihi dan mencintai Dia. Udah, yang penting kita berdoa, kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin engkau mengalami situasi yang gak baik saat ini, tapi percayalah, sering saya katakan, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Karena pengharapan di dalam Yesus itu gak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus itu akan mendapatkan jawaban doa yang sangat luar biasa, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang penting cuman satu, percaya, percaya dan percaya. Ketika kita percaya bahwa mukjizat Tuhan itu terjadi. Bukankah Yesus Kristus itu adalah Yesus Kristus sang pembuat mukjizat? Haleluya, amin. Saya akan berdoa untuk saudara kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman-Mu ini Tuhan, kami semua dikuatkan, diberkati. Biarkanlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami benar-benar berpegang teguh kepada Engkau, dan kami, apapun yang terjadi, kami mau tetap berjalan bersama Engkau. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, mujizat-Mu, kuasa-Mu itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tuntun kami, biarkanlah apa yang menjadi doa kami bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.